Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat dan perlindungan Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu kepada kami, dari pagi hingga malam ini. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami, agar kami dapat mengerti akan isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Amsal 21 ayat 21. Tertulis demikian, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah berbicara dengan seorang anak muda, laki-laki, yang lahir di Eropa dengan kedua orang tuanya asli dari Eropa. Ia berumur 20-an tahun, dan ia adalah anak satu-satunya dalam keluarganya. Ia bercerita tentang masa kecilnya, dan ia sangat bahagia dalam masa-masa itu bersama kedua orang tuanya. Wajahnya kemudian mulai berubah sedih saat menyampaikan mengenai ayahnya yang berselingkuh. Ia mengungkapkan bahwa itulah awal kehancuran dirinya sebagai seorang anak. Ayah dan ibunya kemudian berpisah di usianya yang ke-7 tahun. Usaha orang tuanya mengalami kebangkrutan, dan ia tinggal bersama ibunya dalam kekurangan dan penderitaan. Tapi sekarang ia sudah dewasa dan memiliki pekerjaan. Ia mengatakan bahwa ia tidak mau mengikuti teladan ayahnya, dan ia tidak mau menjadi seperti ayahnya yang menghancurkan hati anaknya dan juga hati istrinya, serta menghilangkan kebahagiaan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini selalu saja ada tantangan dan pilihan. Seringkali tantangan membuat kita kadang menjadi buta dan tidak bisa berpikir dengan baik. Masalah-masalah dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, dan lain-lainnya seringkali mencoba untuk membuat kita berpikir tidak benar dan memilih keputusan berdasarkan emosi sesaat. Padahal saudara, kita perlu berhati-hati dengan emosi sesaat. Jangan jadikan itu sebagai patokan. Kita harus tetap berpegang kepada firman Tuhan. Dalam Amsal 21 ayat 21 ini dikatakan, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Inilah saudara yang seharusnya menjadi sikap kita secara konsisten dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, minggu ke minggu, tahun ke tahun, setiap saat, yaitu mengejar kebenaran dan kasih. Maksud dari mengejar kebenaran dan kasih adalah bahwa kita hidup dalam firman Tuhan. Kita ingat kembali bahwa dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan Tuhan Yesus adalah kebenaran. Dan dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Tuhan adalah kasih. Jadi mengejar kebenaran dan kasih berarti bahwa secara kontinu dan terus-menerus kita memilih untuk hidup benar dan mengasihi. Kita memilih untuk hidup di dalam Kristus. Apapun keadaannya, sesulit apapun kenyataannya, saudara. Jangan sampai kita keluar dari koridor kebenaran dan koridor kasih Tuhan.
sebab itu akan membahayakan diri kita, saudara. Dan itu mempunyai efek kepada orang-orang lain di sekitar kita. Ganjaran dari mengejar kebenaran dan kasih tertulis dalam ayat ini, yaitu memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Orang yang mengejar kebenaran tentu akan mendapatkan kebenaran. Siapa yang mencari Tuhan pasti akan berjumpa dengan Tuhan. Dan lebih daripada itu, saudara, kita akan mengalami kehidupan yang berlimpah. Hidup kita berhiaskan kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan memahkotai kita dengan kehormatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, nilai apa yang mau kita wariskan kepada anak cucu kita? Bagaimana kita ingin dikenal oleh Tuhan? Renungkan secara pribadi, bagaimana kita mau menjalani hidup ini. Kalau kita merindukan kehidupan yang terhormat, berhiaskan kebenaran, dan memperoleh kehidupan yang penuh dengan berkat dan berlimpah dari Tuhan, tetaplah jaga hati dan sikap kita untuk tetap berada dalam kebenaran dan kasih Kristus. Tidak ada yang lebih indah selain hidup dalam kebenaran dan kasih-Nya. Mari kita berfokus pada panggilan sorgawi. Arahkan mata kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan kekuatan dan pertolongan bagi kita. Bersama dengan Dia, hidup kita terjamin dan terhormat untuk mempermuliakan nama-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang mengajarkan kami untuk tetap tinggal dalam kebenaran dan kasih-Mu. Dunia ini seringkali mencoba mengalihkan perhatian kami dan berusaha untuk menggagalkan kami dalam ketaatan dan kesetiaan akan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami selalu kuat di dalam Engkau dan tetap konsisten hidup dalam kebenaran dan dalam kasih-Mu. Pimpin kami Tuhan, supaya kami tidak menyimpang dari jalan-jalan yang Engkau kehendaki. Malam ini ya Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Lindungilah dan berkatilah kami ya Tuhan. Berikanlah kami tidur yang nyenyak, dan bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.